Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjutkan perkuliahan kita ya. Pada hari ini kita akan bahas terkait dengan amortisasi utang dan dana pelunasan. Apa itu amortisasi utang? Nah, ini kita akan coba uraikan. Ada angsuran yang dilakukan hanya sebagian yang merupakan pelunasan pokok atau amortisasi utang. Dan sisanya adalah untuk pembayaran bunga. Jadi kalau kita lihat anuitas yang kemarin ya, kan anuitas itu adalah dia cicilan sifatnya tetap ya, bayarnya tetap maksudnya. Nah, dari anuitas itu ada yang komponen dari bunga dan ada yang dari pelunasan pokok atau amortisasi utang. Nah, tabel amortisasi digunakan untuk mengetahui secara akurat berapa pelunasan pokok yang dilakukan dan pembayaran bunganya dari setiap angsuran. Misal, seorang eksekutif muda pada tanggal 1 April 2001 memutuskan untuk membeli sebuah rumah seharga 400 juta dengan membayar uang muka 100 juta rupiah dan sisanya dengan kredit kepemilikan rumah atau KPR sebuah bank dengan bunga 18% per tahun dan angsuran sebesar 7.618.028 rupiah selama 60 bulan. Jika pada 1 April 2004 eksekutif muda itu ingin melunasi kreditnya, berapa jumlah yang harus dia bayar? Nah, ini yang perlu kita hitung sehingga kita tahu betul berapa yang sebenarnya sudah dilunasi ya. Nah, contohnya seperti ini nih. Angsurannya tetap, ini anuitasnya tetap 7.618, tetapi terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah amortisasi, yang kedua adalah bunga. Nah, ini amortisasi yang pertama kita cek nanti 300 juta, bunganya 18%, maka bunganya nanti jadi 4,5 juta. Silahkan nanti kalian hitung ya. 18% dibagi 12 ya, kalau ini dia periodenya bulan berarti sekitar 1,5% kali 300 juta. Jadi nanti 3 juta ini nolnya hilang ya, kali jadi 4,5, dan seterusnya ya. Nanti dari 4,5 itu angsurannya sekian, 7.618, tinggal nanti amortisasinya adalah angsuran dikurangi dengan bunga, dapatnya 3.118 sekian. Nah, setelah tahu 3.118 ini, maka ini digunakan untuk pengurang. Ini 3 juta jadi kurangi 7.618 harusnya ya. Tapi di sini 300 juta dikurangi dengan 3.118.000. Kenapa? Karena pokoknya yang baru dibayar adalah sebesar ini. Ini pokoknya 300 juta. Maka sisanya adalah 296.881 sekian. Ya, saya ulangi lagi, angsurannya tetap 7.618 terusnya, tapi terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah amortisasi dan bunga. Bagaimana cara cari amortisasinya? Nah, kita cari bunganya dulu. Tadi bunganya 18% per tahun. Kalau dibuat per bulan maka jadinya 1,5%. Sehingga bunganya untuk bulan pertama adalah 1,5% dikalikan 300 juta, dapatnya 4,5 juta. Maka amortisasinya atau pelunasan pokoknya adalah 3.118. Dapat dari mana? Dari angsuran dikurangi bunganya. Ya, dapat 3.118.000 sekian lah. Nah, berikutnya 3.118.000 ini sebagai pengurang dari hutang pokoknya ini 300 juta. Maka dapatnya adalah 296.881.000 sekian. Nah, seterusnya untuk periode yang kedua, bagaimana amortisasinya? Nah, bunganya 1,5%, 1,5% kali 296, dapat ini 4.453. Nah, amortisasinya angsuran dikurangi dengan bunga, dapat 3.164.000 sekian, dan seterusnya sampai lunas. Ini periode ke-60 lunasnya. Nah, yang perlu kalian perhatikan, seiring waktu bunga itu nilainya turun dari 4.500.000, 4.453, 4.405, dan seterusnya. Sedangkan amortisasi dia naik.
Kenapa? Karena nilai pokoknya juga semakin menurun. Itu ya, ini yang dimaksud dengan amortisasi. Nah, kalau kita teruskan skedulma hingga periode ke-36, kita akan mendapatkan jumlah yang harus bayar jika KPR ingin dilunasi pada 1 April yaitu sebesar 152. Ini 36 nih, kalau dihitung ya, kalau sampai direct ke bawah, maka dapatkan 152.592. Ini yang belum dilunasi oleh atau ini adalah hutang pokoknya yang belum dilunasi. Walaupun kalau kita hitung ya, ini 7.618 kali 36 mungkin sudah 300 juta sudah ketutup. Tapi ingat ada komponen bunga. Jadi pokok yang sudah dilunasi adalah yang ini, yang belum dilunasi 152.592.764. Ya, sudah sampai sini, sudah paham ya? Kita lanjutkan. Cara yang kedua. Nah, ini dengan persamaan nilai sekarang dari nilai tes biasa dengan angsuran sebesar 718.028 rupiah ya, sebanyak 24 periode dengan I sama dengan 1,5% per bulan. Kita coba hitung present value-nya ya. 24 itu adalah ini periode ini ya, periode setelah angsuran ke-24 ya. Anuitasnya adalah sekian nilainya, I-nya adalah 1,5% per bulan. Tadi 18% per tahun ya, saya sudah terangkan. Kalau dibuat bulan jadi 1,5%. Maka kita bisa present value kan. Present value kan, maka ketika periode ke-24 ini masih kita masukkan ke rumus ini ya, nilai sekarang dan tes biasa. Kalian harus ingat rumusnya. Yang dimasukkan angka-angkanya didapatkan adalah saldo KPR per 1 Aprilnya adalah 152.592 193,5. Sorry, 24 itu adalah periodenya kan 60 bulan. Dan ketika sudah periode ke-36 dia mau melunasi, berarti sisanya adalah 24 periode. Jadi sisa 24 periode itu berapakah nilainya, saldonya yang kita dapatkan. Gitu ya cara berpikirnya. Ini kesimpulannya. Jadi uang yang harus dibayar oleh eksekutif muda itu adalah 152.592.193,5 rupiah. Nah, amortisasi ini berikutnya adalah amortisasi utang untuk anuitas di muka. Nah, penyusunan schedule amortisasi utang untuk anuitas di muka berdasar sama dengan anuitas biasa kecuali untuk periode pertama ya. Ini kita sudah ulang-ulang ya. Anuitas biasa dengan anuitas di muka. Kalau anuitas biasa akhir periode, kalau anuitas di muka di awal periode. Contohnya ini, sebuah notebook dijual dengan harga tunai 15 juta atau dengan 5 kali angsuran bulanan mulai hari transaksi dengan menggunakan tingkat suku bunganya 30% per tahun. Ya, buatlah schedule amortisasi utang secara lengkap. Ya, ini contohnya. Jadi harganya 15 juta, 5 kali angsuran, bunganya 30%. Nah, ini present value-nya. Kalau kita jawab ya, present value-nya adalah 15 juta. N-nya dibuat 5 periode. I-nya adalah 2,5%. Dapat dari mana 30% dibagi 12, sehingga kalau dicicil selama 5 bulan maka dapatnya adalah 2,5%. Nah, maka kita hitung anuitasnya. Nah, pakai rumus anuitas ya. Ini anuitas dibagi dengan present value dibagi dengan rumus dari pembagian tingkat suku bunga, atau ini adalah kemarin kita diskontonya ya, diskontonya dibagi dengan diskontonya. Nanti silakan cek lagi rumus yang anuitas yang dulu, nanti sehingga ketemu yang cicilannya adalah atau angsurannya adalah atau anuitasnya adalah 3.149.954 itu ya. Nah, nanti kita susun tabel amortisasinya. Ada angsurannya tetap 3.149 sekian. Maka pada periode awal ini tingkat suku bunganya 0.
karena langsung dicicil semuanya, belum kena bunga. Jadi pada bulan pertama itu ketika dia bayar, ketika dia ambil laptopnya, maka dia harus bayar karena dia anuitas di muka, sehingga bunganya 0, tidak kena bunga. Maka saldo hutangnya adalah 15 juta dikurangi dengan amortisasinya, tepatnya sekian. Berikutnya periode kedua, tetap periode 1 di sini ya, karena anuitas dibayar di muka, maka bunganya adalah 2,5% kali 11 ini, dapat 256.000 ya. Maka amortisasinya adalah angsuran dikurangi dengan bunga, dapat 2.853 sekian. Nah, periode kedua di sini atau periode ketiga sebenarnya cicilan yang ketiga, bunganya adalah 2,5% kali saldo ini, saldo hutangnya. Ya, saldo hutangnya, ingat saldo hutang itu didapatkan dari atas ini dikurangi dengan amortisasinya. Ya, sehingga dapat 896 dikali 2,5% dapat bunganya 224. Amortisasinya angsuran dikurangi dengan bunga dapat sekian. Nah, saldo hutangnya berapa? Saldo hutangnya nanti 896 kurangi 2925 dapat 6071 dan seterusnya. Ya, ini tabel amortisasi. Nah, berikutnya kita juga bisa menghitung pembiayaan kembali pinjaman atau refinancing loan. Pada saat bunga pasar turun, seorang debitur dapat mempertimbangkan pinjaman baru dengan bunga lebih rendah untuk melunasi pinjaman lama yang berbunga lebih tinggi. Ini kita bisa hitung. Misalnya kita sudah utang di salah satu bank ya, berikutnya tingkat suku bunga pinjaman pasar itu turun. Nah, kita ada pilihan apakah tetap melanjutkan utang di bank itu, di bank awal, atau mengganti dengan bank lain, atau yang sifatnya kita sebut dengan take over ya, take over yang boleh dialihkan oleh bank yang lain ke bank yang lain. Kenapa? Karena di bank awal itu ya yang berlaku tingkat suku bunga awal, tidak mengikuti tingkat suku bunga pasar ya. Kalau awal kenanya 21%, ya sudah, nanti sampai cicilan terakhir pun tingkat bunganya 21%. Ya, jadi contohnya seperti ini. Ada King Aragon meminjam 400 juta dari Bank Gondor untuk membeli sebuah rumah. Pinjaman itu akan lunasi selama 15 tahun, dicicil bulanan dengan bunga tetap 21%. Ini 400 juta, bunganya 20%. Nah, setelah 2 tahun ya, tepat 2 tahun, tingkat suku bunga pasar itu turun jadi 15%. Sehingga King Aragon tadi berminat untuk melunasi pinjamannya berbunga 21% per tahun dengan pinjaman baru berbunga 15% per tahun. Nah, tapi bank yang awal itu kan, kalau misalnya kenapa bank menetapkan sanksi atau menetapkan denda, karena biar King Aragon nggak pindah kan, maka nanti Bank Gondor tadi, bank awal tadi, dia setuju dilunasi asal dia kena denda 18 angsuran bulanan ya. Nah, keputusannya bagaimana yang diambil oleh King Aragon? Apakah dia tetap di Bank Gondor atau ke bank yang lain yang baru dengan tingkat suku bunga lebih rendah? Oke, cara jawabnya adalah seperti ini. Besar angsuran per bulannya kita hitung 400 juta ya, dikalikan dengan ini faktor diskontonya ya, 1 min bla bla bla, nanti ketemu 3 ini angsuran tiap bulannya adalah 7.322.449,08 rupiah. Nah, dendanya adalah 18 kali angsuran 131.804,83,44. Nah, saldo pinjaman setelah 24 kali angsuran nanti berapa? Nah, kita hitung. Berarti tadi angsurannya adalah berapa? 180 bulan ya. 180 bulan itu dari berapa tahun? 15 tahun ya. 15 tahun. Maka ketika sudah 24 kali kan, setelah 2 tahun kan berarti 24 kali angsuran ya. Ini 24 dapat dari mana? Karena setelah 2 tahun. Maka kita lihat setelah 2 tahun itu berapa present value-nya. Maka present value-nya adalah sebesar ini, 350 juta. Kalau kalian amati ini setelah 2 tahun ternyata
masih belum lunas 350 juta. Artinya dari 400 juta itu setelah 2 tahun baru dilunasi 10 juta. Ini yang bisnis perbankan yang memang sering merugikan nasabah. Ya, oke, sudah dapat. Nah, berikutnya kita cari berapa pinjaman King Aragon tadi ke bank baru. Berarti dia harus yang pertama adalah melunasi pokoknya, saldo hutang pokoknya 350 juta plus denda, sehingga dia harus pinjam 522.288.283,54 rupiah. Nah, bunganya 15% per tahun. Nah, kita hitung angsurannya berapa sih selama 13 tahun. Kenapa? Karena sudah 15 tahun dikurangi 2 periode ya. Nah, maka kita hitung jadinya adalah seperti ini. Angsurannya adalah 522 kita bagi dapatnya ada 7.626. Apakah ini lebih rendah dibandingkan kalau dia tidak berpindah ya? Kita bandingkan. Nah, ini ternyata pinjaman baru tadi angsurannya ini masih lebih tinggi dibandingkan angsuran yang lama. Oke, berikutnya latihan soal nanti silahkan kerjakan, ini hampir sama ya, nanti bisa dikerjakan. Berikutnya dana pelunasan atau sinking fund. Nah, ini apa itu sinking fund? Sinking fund itu atau dana pelunasan merupakan pengumpulan dana secara terencana melalui tabungan secara periodik dalam jumlah yang sama untuk memperoleh jumlah uang yang cukup besar pada periode tertentu. Contohnya seperti ini. PT Protaniaga mengelola sebuah gedung apartemen dengan 150 kamar. Manajemen perusahaan memperkirakan adanya kebutuhan untuk melakukan pengecatan ulang gedung bagian luar dan lorong serta penggantian semua karpet yang ada 5 tahun lagi. Biaya semua kegiatan itu sekitar 2 miliar rupiah. Jika manajemen PT Protaniaga memutuskan untuk membentuk dana pelunasan untuk tujuan ini, berapa besar setoran bulanan selama 5 tahun jika bisa memperoleh bunga sebesar 6% per tahun. Jadi Protaniaga itu sudah merencanakan, ini akan 5 tahun yang ke depan pengeluarannya sekian, sehingga dia mau mencicil ya untuk melunasi rencana pengeluarannya. Intinya seperti itu. Dia butuh 2 miliar, 5 tahun periodenya, bunganya 6% per tahun. Maka berapakah setoran tiap bulannya? Ini contohnya. Nah, kita lihat, kita future value kan, future value-nya adalah 2 miliar kan. Maka periodenya N kali ininya 5 kali 12 60 periode. Tingkat bunga setiap bulannya adalah 0,5%. Ya. Nah, maka kita cari angsurannya, anuitasnya berapa. Maka dari future value tadi 2 miliar dibagi dengan 1 plus ini adalah komponen dari diskonnya ya, diskontonya sudah dapat. Maka tiap bulan PT Protaniaga tadi harus menabung sebesar 28 juta. Nah, kalau misalnya kalau tanpa bunga berapa kira-kira? Ini periodenya 62 miliar, maka tinggal kita bagi saja di 200 juta ya, 200 juta ini 2 miliar bagi 60 berapa? 200 juta ya, 200 juta bagi 6, 200 juta bagi 6 berarti kita dapatnya adalah intinya adalah dia lebih tinggi. 20 bagi 6 itu 18, maka 33 sekian 33 juta kalau tanpa bunga. Karena dapat bunga maka dia lebih rendah untuk angsurannya. Oke. Berikutnya selain sinking fund juga ada metode dana pelunasan untuk pelunasan hutang. Ini merupakan pengumpulan dana dengan tujuan pelunasan hutang. Contohnya seperti ini, sebuah pinjaman sebesar 500 juta akan jatuh tempo 4 tahun lagi dan harus dibayarkan dengan metode dana pelunasan atau sinking fund.
Jika pinjaman itu berbunga sederhana atau simple interest 9% per tahun, dibayarkan setiap 6 bulan dan pembayaran dana pelunasan dapat memperoleh bunga 18% per tahun. Hitung triwulanan, hitunglah. Pertama jumlah pembayaran tahunan, yang kedua jumlah dana pelunasan setelah 2 tahun, dan yang ketiga nilai buku pinjaman setelah 2 tahun. Ya. Jadi kita punya dua metode. Yang pertama, apakah nanti dicicil tadi ya kayak sinking fund, ya, atau kita ini gini, ini 500 juta jadi tempo 4 tahun lagi dengan metode dana pelunasan atau sinking fund, bisa dicicil ya. Kalau dia dibayarkan setiap 6 bulan dan pembayaran dana pelunasan berjumlah bunga 18%, dihitung di bulannya, hitunglah. Oke, nanti kita intinya ini kita punya hutang, metodenya apakah sinking fund ya, ataukah dibayar langsung saja. Nah, kita akan cari jumlah pembayaran tahunannya berapa, jumlah dana pelunasan setelah 2 tahun bagaimana, nilai buku pinjaman setelah 2 tahun seperti apa. Ini analisis dana pelunasannya ya. Ini 500 juta dibagi dengan atau diskontonya ya, dapat nilai analitasnya adalah 26.825.000 sekian. Jumlah dana pelunasan dalam 1 tahunnya 4 kali ya. Nah, triwulan sih ya kan 4 kali sekian, maka dapatkan 107.300 sekian. Nah, jumlah untuk pembayaran bunga dalam 1 tahunnya 2 kali 9% per 2 kali 500 juta 45 juta. Jadi jumlah pembayaran tahunannya adalah 152 juta sekian ya. Kita lanjutkan. Nah, yang pertanyaan B, maka future value-nya berapa? Future value-nya adalah tinggal masukkan ke rumus saja. Ini cicilannya tadi dikalikan dengan faktor diskontonya, dapat 230.228.695. Berapa nilai buku pinjamannya? Nilai pokok hutang kurang jumlah dana pelunasan. Pokok hutangnya 500 juta, jumlah dana pelunasannya 230 juta sekian. Maka nilai buku pinjamannya adalah, atau nilai pokok pinjamannya yang belum dilunasi adalah 269.761.315 rupiah. Nah, nanti kita bisa perbandingkan antara metode amortisasi dan dana pelunasan. Contohnya ini sebuah perusahaan yang sedang berkembang merencanakan untuk meminjam uang 1 miliar selama 5 tahun dari bank. Bank Gryffindor bersedia memberikan pinjam dengan bunga 21% per tahun dengan angsuran setiap 6 bulan. Bank lain nih, Bank Slytherin, bersedia memberikan pinjam dengan bunga sederhana 19% per tahun, dibayarkan setiap 6 bulan, tetapi dengan syarat perusahaan itu melakukan setoran untuk sinking fund dalam bank itu dengan bunga 14% per tahun diperhitungkan setiap 6 bulan. Gryffindor bunganya besar 21%. Slytherin bunganya rendah tetapi mensyaratkan harus dengan sinking fund. Ya, maka mana yang lebih baik dipilih? Ya, beberapa penghematan yang dapat dilakukan tiap semester. Kita coba hitung. Nah, ini alternatif yang pertama, besar angsurannya adalah kita hitung 1 miliar bagi dengan tingkat diskontonya ya, tepat 166.257.320 sekian. Jika alternatif kedua yang digunakan, besar pembayaran bunga setiap 6 bulan adalah 6/12, ini kita hitung, maka dapatnya 95 juta. Nah, besar anuitas dana pelunasan adalah kita hitung ya, 1 miliar 72.377. Atau pembayaran semester untuk alternatif kedua adalah 167.377 sekian. Jadi pinjaman yang harus diambil adalah dari Bank Gryffindor karena lebih murah Bank Gryffindor. Itu ya. Nah, berdasarkan penghematan per semesternya adalah sebesar 167 kurang 166 1.120 juta. Silahkan kerjakan latihan soalnya, hampir mirip ini. Pinjam 20 juta sekarang, dicicil 12 bulan dengan bunga 16% per tahun. Pinjaman 20 juta sekarang, bayar bunga sederhana 12% per tahun setiap bulan selama 12% plus menabung selama 12 bulan dengan bunga 10%. Untuk memasukkan 20 juta pada periode ke-12. Ini silahkan dipilih alternatifnya. Ada dua alternatif, pinjam 20 juta, dicicil 12 bulan dengan bunga 16%,
atau pinjam 20 juta, bunganya 12% lebih rendah, tapi dengan syarat sinking fund. Nah, silahkan di contoh tadi di ulangi saja ya caranya seperti itu. Dan pertanyaan pilih yang mana? Nah, ini juga sama, silahkan kerjakan ya. Ini juga sama, perusahaan yang sedang berkembang merencanakan pinjam sebesar 100 juta selama 4 tahun dari bank ini tawarannya ada bank Blackbird 18% per tahun, atau bank Flying Dutch 2% per tahun, tapi dengan syarat sinking fund dengan bunga 18% per tahun. Mana alternatif yang dipilih, pengepatannya berapa tiap semesternya? Silakan direplika saja caranya tadi.